Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di Indonesia. Dan kali ini lagi-lagi kita akan berbincang dari sektor industri, khususnya industri tekstil. Setelah pemerintah khususnya dari Kementerian Perdagangan ini menerbitkan Permendak nomor 8 tahun 2024 terkait dengan kebijakan ataupun relaksasi importasi dari bahan baku untuk industri di dalam negeri. Seperti apa nanti dampaknya terhadap industri tekstil? Apakah kebijakan ini juga menjadi suatu kebijakan yang tepat atau lagi-lagi buah si malakama? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengklaim Permendak nomor 8 tahun 2024 melindungi industri tekstil. Banjirnya impor barang tekstil tidak perlu dikhawatirkan karena untuk produk tekstil khususnya tekstil, karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta barang tekstil sudah jadi lainnya tidak dibebaskan dari kewajiban Pertek. Wakil Menteri Perdagangan atau Wamendak Jerry Sambuaga mengatakan, Permendak nomor 8 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor melindungi industri tekstil nasional. Hal itu disampaikan Jerry Sambuaga merespon pernyataan pelaku usaha terkait kekhawatiran akan potensi banjir impor tekstil pasca Permendak nomor 8 tahun 2024. Dengan demikian, Jerry Sambuaga menegaskan akan banjirnya impor barang tekstil tidak perlu dikhawatirkan karena untuk produk tekstil khususnya tekstil, karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta barang tekstil sudah jadi lainnya tidak dibebaskan dari kewajiban Pertek. Adapun Pertek merupakan surat yang diterbitkan oleh Kementerian Teknis untuk menerangkan pemenuhan persyaratan tertentu dalam rangka importasi barang. Seperti diketahui, penerbitan Permendak nomor 8 tahun 2024 dimulai berlaku pada 17 Mei 2024 yang merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo pada rapat internal pada tanggal 17 Mei 2024. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, industri tekstil pasca terbitnya Permendak nomor 8 tahun 2024, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Danang. Beliau adalah Bapak Danang Girindra Wardana, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API. Selamat pagi, Pak Danang. Pagi, Mas. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Danang dan sudah bergabung juga melalui Zoom. Ini langsung saja kita sapa dengan Mas Aryo Irhamna, peneliti ekonomi dari Indef. Halo, selamat pagi Mas Aryo. Halo, selamat pagi Mas. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Langsung saja kita ke Pak Danang. Ini kalau kita bicara mengenai industri tekstil, mungkin bisa diupdate terlebih dahulu nih Pak Danang. Seperti apa sih kondisi realnya saat ini begitu, meskipun tadi beragam kebijakan sudah dilakukan juga pemerintah untuk bisa mengangkat kinerja. Tapi lagi-lagi begitu kaitannya dengan importasi. Ini penerbitan dari Permendak nomor 8 yang akan kita bahas nanti. Seperti apa kondisi realnya dulu yang bisa diupdate ini, silakan Pak. Iya, saat ini tekstil kita kan ada di dalam kondisi stagnan ya. Tekstil garment kita dalam kondisi stagnan ya. Terutama pasca COVID kita justru mengalami situasi yang tidak membaik karena permintaan dari dunia Eropa, dari Amerika dan negara-negara ekspor tradisional kita juga masih mengalami permintaan yang tidak menambah baik itu. Dan di domestik juga tidak terlalu menggembirakan juga, meskipun kemarin barusan kita melewati masa lebaran juga tidak terlalu booming seperti tahun-tahun sebelum COVID. Ya ini karena kita pikir ya ada banyak situasi yang menghambat, kenapa kita menyesalkan adanya Permendak 8 tersebut. Pertama terkait dengan masih banyaknya luberan atau banjir impor produk-produk tekstil jadi yang ada masuk ke Indonesia. Dan situasi saat ini saya kira meskipun optimisme masih tinggi tetapi keprihatinan masih menyelimuti Mas.
Oke, itu dia ya terkait dengan tanggapan dari pelaku usaha. Nah, lantas bagaimana Mas Aryo, Anda melihat posisi ini? Kan pemerintah juga terus berusaha menjaga geliat industri di Indonesia begitu dengan adanya revisi aturan ini apakah menjadi suatu kebijakan yang tepat untuk mendorong industri lainnya atau justru ada industri lain yang juga akan terkena dampaknya ini Mas Aryo? Ya, baik. Pertama saya ingin merespon Ya, dalam hal yang lebih besar dulu, Mas. oke. Lebih strategis ya. Jadi Permendak 8 2024 ini menurut saya mengungkapkan satu hal yang sangat besar, yaitu Hmm, yaitu Kemenko Perekonomian tidak jalan dalam koordinasi kementerian-kementerian teknis di bawah koordinasi Kementerian Perekonomian. Sebab oke. apa? Sebab dalam 3 bulan ada 3 kali revisi di peraturan yang sama. Ya, artinya tidak jalan dalam mengkoordinasi dalam kebijakan perdagangan. Ya. Dan ini mengingatkan kita lagi dengan kasus Migor yang terjadi 2 tahun lalu ya, yang juga terjadi beberapa kali revisi peraturan dalam periode yang sangat singkat. Jadi konsekuensinya sangat besar ketika Kemenko ini tidak jalan ya, karena memang banyak hal satu kebijakan itu menyangkut banyak kementerian, banyak pelaku ya kan, sehingga di sini ketika ada satu kebijakan baru ternyata memiliki dampak yang tidak baik bagi salah satu pelaku ya, dan ini juga sangat strategis ya, sehingga di sini menurut saya peran yang sangat strategis adalah di Kemenko, bagaimana mereka mengorkestrasikan kebijakan ini sehingga tidak terlalu memberatkan satu kelompok tertentu dan juga tidak terlalu memberikan angin yang bagus gitu ya untuk kelompok yang lainnya. Jadi Oke. strateginya menurut saya sih isunya di sana, Mas. Nah, Mas Aryo, berarti Anda menyoroti lebih kepada koordinasi begitu dan integrasi mungkin antar kementerian terkaitkah kalau kita bicara mengenai sektor industri dari kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah? Iya, jadi ketika tidak ada koordinasi ya kan, saya tidak tahu apakah Pak Danang dan asosiasi dilibatkan ya, Oke. maka yang akan terjadi ya seperti ini gitu ya. Jadi pemerintah tidak tahu, oh ternyata ketika kebijakan ini ditetapkan ternyata berdampak sangat buruk ya untuk industri tertentu, dan industri tertentu memiliki menurut saya apalagi tekstil ini sangat strategis, meskipun sebagian orang bilang ini sunset ya. Menurut saya ini masih sangat strategis karena menyerap banyak tenaga kerja. Oke, nah Pak Danang lantas bagaimana kalau memang ini menjadi satu kebijakan ataupun tadi yang disoroti oleh Indef adalah beberapa kali revisi begitu yang dilakukan terkait dengan peraturan khusus industri. Dari tekstil sendiri Anda melihat adakah mungkin keterlibatan yang diajakkah atau diskusi begitu untuk pada saat satu kebijakan akan diluncurkan atau dirilis begitu? Ya, jadi Permendak 8 ini kami benar-benar tidak dilibatkan. Jadi pengabaian Kemenko terhadap aturan pembentukan peraturan perundang-undangan itu benar-benar tampak jelas gitu. Dan kalau kami melihat bagaimana Kemenko melahirkan ini atau Kementerian Perdagangan melahirkan ini, dan tampak jelas itu diorkestrasi bersama dengan Kementerian Koordinator Perekonomian, itu benar-benar terlihat untuk seperti membunuh atau menghabisi industri tekstil dan garmen, Oke. karena peraturan itu Ya. dilahirkan dengan sangat tidak berimbang antara importer yang disebut APU, importer umum, dengan importer produksi gitu, perusahaan. Untuk APU itu mereka boleh mengimpor apapun jenis tekstil, garmen tanpa satu persetujuan Pertek sama sekali. Oke. Jadi perdagangan sangat mudah untuk impor barang-barang jadi tekstil ke Indonesia, termasuk garment, fashion, segala macam. Tetapi justru untuk pabrik yang Mas sebut tadi terkait dengan Pertek masih diberlakukan. Jadi untuk pabrik itu masih diberikan sebuah peraturan-peraturan yang menganggap yang mempersulit ini. Jadi kesetimbangan antara APU dengan APP ini tidak terjadi di dalam konteks Permendak 8. Ya oke, ketika Permendak 8 ini dimunculkan sedemikian rupa dan pertek-pertek itu sudah dihapus tanpa kewajiban melakukan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian oleh APU, maka yang terjadi adalah gelondongan banjir besar terhadap industri tekstil, garmen ke Indonesia, dan korbannya itu jelas para industri di Indonesia
Yang kedua para karyawan dan buruh. Sebagaimana Oke. kita ketahui 2 tahun terakhir kita udah kehilangan sekitar 100.000 buruh karena masalah-masalah yang kapasitas produksi kita tidak berkembang. Dan yang berikutnya yang menjadi korban adalah teman-teman di pelaku IKM, mereka para desainer, para tailor, itu korban-korban berikutnya. Nah, Permendag 8 ini telah secara nyata-nyata didesain sedemikian rupa untuk berkompetisi mengalahkan kewenangan Kemenperin. Ini sangat tidak fair menurut industri kami. Oke oke. Nah, idealnya seperti apa ini yang diinginkan dari teman-teman industri tekstil begitu untuk menyikapi? Karena kan memang ini relaksasi diberikan karena kebutuhan industri kita kan juga dan khususnya bahan baku lah, Pak Danang ini kan juga masih penting begitu dan sehingga perlu ada relaksasi. Tapi tahan dulu jawabannya, kita bahas nanti di segmen berikutnya dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan semakin hangat perbincangan kita, tapi kita akan sampaikan terlebih dahulu nih beberapa data untuk Anda pemirsa. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda dari sisi pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi di kuartal 1 tahun 2024 ada kenaikan sekitar ataupun tumbuh 2,64%. Kemudian volume kenaikan permintaan luar negeri, produk tekstil dan juga pakaian jadi. Kita lihat produk tekstil ada pertumbuhan 7,34%, pakaian jadi juga ada pertumbuhan 3,08%. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Danang Girindra Wardana. Beliau adalah Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API. Baik, Pak Danang, nah bicara mengenai tadi beberapa statement yang Anda sempat lontarkan begitu. Memang Anda lihat ini ada satu permasalahan tersendiri dengan dibukanya lagi keran ataupun ada relaksasi di sana. Tapi bagaimana dengan tujuan pemerintah sendiri untuk industri lainnya juga yang membutuhkan bahan baku, impor juga begitu untuk menggerakkan aktivitas industri. Nah, ini ketitik seimbangan di bagian yang mana yang diinginkan teman-teman dari sektor industri tekstil ini, Pak Danang? Ya, dari dulu kan kami menyarankan pemerintah agar mengatur regulasinya berdasarkan sektor. Oke. Kalau semua sektor digabung dalam satu Permendag ya gini masalahnya. Karena setiap sektor itu memiliki uniqueness tersendiri, memiliki karakter, kriteria dan SOP tersendiri. Nah, ini menjadi masalah besar ketika tekstil katakan digabung dengan industri hilir yang lain, manufaktur otomotif atau makanan minuman. Nah, ini jadi masalah. Sekarang pertanyaannya begini, Permendag 8 ini sebenarnya intensinya apa? Intensi atau niat atau motif di balik itu apa? Kalau memang terjadi bottleneck di pelabuhan, harusnya bukan mengaturnya secara kebiah-uyah melalui Permendag. Seharusnya memeriksa ke dalam kontainer-kontainer itu, buka kepada publik, isinya itu bahan baku atau bahan jadi. Kalau bahan baku kita bisa menerima bahwa itu kebutuhan industri dan terjadi satu permasalahan di situ. Nah, masalahnya harus dicari dulu. Apakah para importer itu tidak tertib sehingga pihak bea cukai tidak bisa mengeluarkan barang? Atau memang terjadi bottleneck di bea cukainya sendiri. Nah, ini tidak pernah diperiksa secara transparan oleh publik sehingga munculnya ya terkesan seremoni saja oleh Ibu Sri Mulyani dengan Pak Erlangga untuk melepas 17.000 kontainer sekian, tetapi root cause-nya kan tidak pernah diekspos kepada publik. Masalahnya apa? Nah, sekarang terjadilah muncul dengan Permendag 8 ini yang saya tidak tahu akan berlaku sampai kapan. Dan sekarang ini akan mengakibatkan para pedagang importir dengan mudah memasukkan barang apapun, tidak berpikir tentang barang bahan baku atau barang jadi. Nah, kita harus kontrol. Permendag mestinya menjadi sebuah bendungan untuk mengontrol barang masuk ke Indonesia. Dia bisa membuka keran sedikit-sedikit atau besar tergantung pada kebutuhan. Nah, yang menentukan kebutuhan importasi itu siapa? Ada Kemenperin di situ. Ini kewenangan Kemenperin untuk memberikan persetujuan teknis atau pertimbangan teknis. Kemenperin sudah mengeluarkan Permenperin nomor 5 2024. Ini untuk mengatur supaya jangan sampai, ini sektor tekstil ya, supaya jangan sampai gelondongan tekstil masuk kayak tahun lalu ya, berribuan kontainer juga, terus barang-barang
thrifting, tekstil bekas masuk dengan mudah, terus baju-baju yang sudah jadi diimpor dari Tiongkok masuk dengan mudah. Oke. Nah, ini mengakibatkan industri tekstil dan produk-produk garmen di Indonesia menderita karena Kemendak tidak melihat lagi peran Kemenperin di situ. Permendak nomor 8 itu mengabaikan pertek tersebut, termasuk juga memberikan anak emas kepada para pedagang importer umum. Oke. Nah, Pak Ariel, Anda lihat bagaimana dengan sisi ini? Kalau memang tadi ini kan kita tahu ada beberapa keluhan dari sektor lain sehingga adanya revisi lagi terkait dengan peraturan menteri ini. Anda melihat apakah memang perlu ada tadi kebijakan yang sektoral seperti yang Pak Danang sampaikan, tapi akankah itu akan banyak lagi peraturan-peraturan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah? Bagaimana Anda melihatnya, Pak Ariel? Iya, pertama saya setuju ya. Jadi terkait peraturan perdagangan itu memang harus sektoral base ya, karena setiap sektor dia memiliki risiko dan karakteristiknya sendiri-sendiri gitu, sehingga tidak bisa digeneralisir. Oke. Untuk kebijakan impor itu untuk semua jenis industri atau semua jenis produk gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tadi yang sudah saya sampaikan di segmen pertama, ya koordinasi ini sangat penting ya. Jadi kita tidak tahu tadi yang disampaikan Pak Danang ya. Ini saya setuju juga ya bahwa root cause akar masalahnya kan yang di publik, yang ditampilkan di publik itu kan karena ada sekitar 17.000 kontainer yang sudah sejak 2 bulan atau beberapa waktu terakhir tidak keluar dari pelabuhan ya. Dan tapi tidak diungkapkan ke publik juga apa sebabnya gitu ya. Apakah ada persyaratan administrasi atau apakah kontainer-kontainer tersebut bermasalah sehingga malah dipermudah dengan peraturan untuk melepaskan 17.000 sehingga menurut saya pemerintah perlu menyampaikan ke publik ya apa sih isi kontainer tersebut gitu ya, dan kenapa selama ini tidak keluar dari pelabuhan sehingga terlihat terang benderang akar masalahnya apa dan apakah obatnya itu sudah benar. Baiklah, langkah efektif kalau kita bicara mengenai koordinasi tadi, kemudian aturan-aturan yang tidak tumpang tindih karena setiap sektor punya SOP ataupun karakteristik tersendiri nih, Mas Aryo. Iya, jadi kalau itu tidak tidak seperti itu ya, nanti ini akan berulang lagi tadi saya sampaikan kasus Migor ya. Nanti Pak Permendak 8 2024 17 Mei bisa jadi nanti di bulan Juni direvisi lagi gitu ya, karena ada sektor yang industri atau bahkan produk kelompok masyarakat yang dirugikan dengan adanya dilepaskannya 17.000 kontainer ini yang mungkin bisa jadi bermasalah gitu secara teknis. Baik, dan ini menarik, kinerja ekspor industri tekstil dan produk tekstil seperti yang tadi sudah disampaikan juga sudah mulai menunjukkan pemulihan setelah membidik pasar non-tradisional begitu kan ke negara-negara Timur Tengah begitu. Nah ini apakah nantinya begitu bisa terdampak dengan adanya Permendak ini atau justru akan menjadi booster? Kita bahas lagi nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan terbitnya lagi ataupun revisi yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Permendak nomor 8 tahun 2024. Baik, kita ke Pak Danang. Pak Danang, bagaimana Anda melihat dengan beragam sebenarnya capaian-capaian positif yang sudah dilihat begitu dari industri tekstil dan juga produk tekstil tadi untuk capaian pasar-pasar non-tradisional untuk kegiatan eksportasi kita. Ini Anda melihatnya bagaimana? Apakah ini kans yang sangat menjanjikan atau Anda melihat hanya sementara saja atau seperti apa nih? Silakan. Itu anomali yang cukup bagus secara market ya. Kalau melihat ke geopolitik atau situasi geopolitik saat ini, market tradisional kita Eropa, Amerika dan beberapa negara Asia itu tidak terlalu tumbuh dengan baik gitu karena mereka ada ketegangan perang dan segala macam gitu. Tapi justru di market non tradisional itu tumbuh dengan cukup baik gitu, misalnya di daerah-daerah Timur Tengah ya. Dan meskipun demikian ini peningkatan yang tidak terlalu banyak Mas, dan kita sebenarnya appreciate hal itu. Dan bahwa setelah pasca COVID ini pertumbuhan yang bagus ke market kita, ke sektor pasar non-tradisional kita. Dan ini harusnya menjadi satu kebanggaan baru. Dan kebangkitan tekstil dan garmen Indonesia mestinya tidak
ganggu-ganggu dong dengan aturan-aturan yang sifatnya malah domestik dan lebih meresahkan market domestik kita, sementara market luar negeri kita membaik kan, tapi market domestik kita kan memburuk pada kenyataannya gitu. Kenapa memburuk? Ya karena kita atau pemerintah dengan aparat pengawasnya tidak berhasil mengatasi importasi legal dan ilegal yang masuk ke Indonesia. Nah ini satu kontradiksi ketika ekspor kita perlahan-lahan naik pasca COVID, justru market domestik kita digerus oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak melindungi industri tekstil domestik kita di sektor manufacture ya, tidak terlindungi gitu. Nah harusnya ketika kita mulai bangkit, tolonglah didukung dengan kebijakan-kebijakan yang semakin memudahkan untuk bangkit. Karena gini, TPT, tekstil dan produk tekstil atau garment itu satu-satunya industri manufaktur yang mampu mengatasi masalah-masalah bonus demografi loh. Industri ini bisa menyerap lapangan kerja yang tidak memiliki pendidikan tinggi. Di pendidikan menengah, SMP, SMA itu bisa diserap dengan sangat mudah di industri garment dan tekstil. Tidak ada sektor industri lain yang mampu melakukan hal itu. Nah kalau ini terus-menerus tidak diperhatikan oleh pemerintah, maka ya apa daya kita Indonesia akan terus berada di posisi 9 atau nomor 10 di antara peringkat negara-negara penghasil garment dan tekstil dunia. Dan kita tidak memiliki lagi kesempatan kedua. Ingat, ini satu temuan yang bagus nih dari BPS. Katanya 9,9 juta usia Gen Z tidak bekerja, tidak sekolah, menganggur saja gitu. Nah, bayangkan kalau industri tekstil dan garment itu diberi kesempatan untuk memperluas investasinya dengan kemudahan-kemudahan yang lebih baik, dengan proteksi impor yang baik, maka itu bisa masuk ke industri tekstil, garment, fashion, dan industri kreatif kita. Tapi saya kira Pak Menko tidak melihatnya secara makro seperti itu, sehingga beliau bersama Mendak melahirkan Permendak yang justru membunuh kesempatan anak-anak muda untuk berkarya dan memiliki pengalaman di industri tekstil dan garment. Baik. Nah, dari kacamata Indef sendiri bagaimana Mas Aryo Anda melihat kondisi seperti saat ini begitu, melihat kan tadi lah ini menjadi salah satu sektor yang padat karya begitu, tapi di satu sisi kan belakangan ini arus investasi juga banyak lebih kepada padat modal, kemudian padat teknologi. Apakah ada pergeseran dari sektor industrialisasi kita atau bagaimana nih, sehingga apakah ini benar-benar bisa menjadi salah satu ya game changer juga untuk penyerapan tenaga kerja di sektor industri tekstil ini, Mas Aryo? Iya, pertama menurut saya industri tekstil meskipun dalam beberapa waktu terakhir ini pemerintah lebih sibuk ngurus industri kendaraan listrik ya, tapi tetap menurut saya industri tekstil ini merupakan marketnya ya sangat besar, lebih besar dibandingkan industri kendaraan listrik ya. Sebab ini merupakan kebutuhan dasar semua manusia dari lahir sehingga sudah tua gitu ya. Jadi kuncinya, jadi menurut saya pemerintah tidak bisa meninggalkan industri tekstil begitu saja ketika melihat ada tren lain di dunia yang saat ini berkembang ya. Kemudian saya ingin masuk ya ke pasar global ya. Tadi disampaikan memang market Eropa ini sedang tidak bagus ya Pak Danang ya, karena mereka sudah menormalisasi kebijakan suku bunganya pasca COVID dan juga dipicu juga oleh di Rusia dan di Ukraina, sehingga demand di Eropa ini sedang kurang bagus ya. Jadi itu dari sisi eksternal. Nah dari sisi internal ini bagaimana pemerintah masuknya? Tentunya pemerintah perlu melihat masuk ke teknis bagaimana meningkatkan cost of production ya, dan bersaing tidak hanya di dalam negeri ya kan, tapi juga dengan negara lain, karena pemerintah ketika bicara kebijakan industri, saya melihat pemerintah hanya bermain di insentif pajak dan juga kawasan industri, tidak masuk ke hal yang lebih strategis bagi para pelaku industrial, misalkan cost of production, bagaimana membuat cost of production-nya lebih kompetitif, kemudian bagaimana mendorong industriawan ini juga melahirkan inovasi-inovasi yang lebih terkini ya. Saya nggak tahu apakah sudah bisa menghasilkan misalkan teknologi Gore-Tex gitu yang betul-betul waterproof gitu, ataupun sekarang kemarin ada produk sepatu yang bisa berubah warna ketika kena sinar matahari ya. Itu inovasi-inovasi yang menurut saya masih bisa
berkembang ya, meskipun tadi saya sampaikan banyak yang bilang bahwa industri ini sudah sunset, tapi dengan adanya inovasi, industri ini Oke. masih bisa tumbuh lebih baik lagi. Baik, itu dia intinya adalah lagi-lagi kita bicara mengenai inovasi, lagi-lagi juga efisiensi ya dari sisi cost production dan juga dukungan dari pemerintah tentunya untuk perkembangan seluruh sektor kalau bisa begitu industri di tanah air termasuk juga industri tekstil dan juga produk tekstil lainnya. Baik, Pak Danang terima kasih banyak atas waktu yang Anda sempatkan dan informasi yang sudah Anda sampaikan juga kepada pemirsa ID Channel pada hari ini, dan Mas Aryo terima kasih juga atas analisis yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Terima kasih. Terima kasih.